Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, keluarga besar Happy Sword Family. Puji Tuhan kita masih bertemu, Tuhan masih memberikan kita kesempatan satu hari lagi untuk hidup. Biarlah kesempatan yang Tuhan berikan ini kita gunakan lebih dulu untuk datang kepadanya dan mendengarkan sebagian daripada firman-Nya. Masih diambil dari kisah anak yang hilang tentang si bungsu, bagaimana dia berbalik dari segala kesalahannya, dia datang kepada bapaknya. Dia menyadari kesalahannya selama ini, dia mengingat bahwa di dalam rumah bapaknya itu dia memiliki banyak makanan yang berlimpah. Bagaimana bapaknya memperlakukan hamba-hambanya dengan baik. Bahkan mungkin juga keluarga daripada hamba-hamba tersebut diperlakukan dengan baik oleh bapaknya. Dia menyadari bahwa selama ini dia sudah lebih mengutamakan harta benda, mamon, daripada kerajaan Allah, daripada bapaknya. Nah, untuk itu mari kita baca dari Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan dalam Matius 6 ayat 24 tadi, kita tidak bisa memiliki dan mengabdi kepada dua tuan. Hanya dua tuan saja di dunia ini, yaitu Allah dan iblis. Allah menawarkan keselamatan, hidup yang kekal bagi mereka yang percaya kepada anaknya, Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, dan dengan darahnya yang mahal menebus semua manusia yang berdosa tanpa terkecuali. Sedangkan iblis menawarkan kenikmatan, kenyamanan dunia ini. Namun jangan salah, kenikmatan dan kenyamanan dunia yang ditawarkan ini hanya sementara saja sifatnya. Sedangkan akhir dari semuanya itu adalah kematian yang kekal, selamanya terpisah dari Allah. Yang mana yang saudara pilih? Tentu saja kita memilih keselamatan hidup yang kekal bersama dengan Allah. Selama kita berada di dunia ini, kita memang membutuhkan uang dalam kehidupan kita untuk membeli makanan, minuman, membayar uang sekolah, uang rumah, dan lain-lain. Pekerjaan Tuhan di dunia ini juga membutuhkan uang untuk mengirim misionaris, untuk membantu penyebaran Alkitab, dan lain sebagainya. Kita memang membutuhkan uang, tetapi kita juga harus berhati-hati. Kita harus ingat bahwa uang hanyalah sebuah benda, sebuah alat. Sudah semestinya kita yang berkuasa atas uang, bukan uang yang berkuasa atas kita. Jika kita yang berkuasa atas uang, maka hati kita tidak akan terikat dengan uang. Kita tidak akan sayang menggunakan uang yang kita miliki untuk pelayanan. Pengkhotbah 5 ayat 10 mengatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dalam perjanjian baru masih ingatkan saudara tentang orang kaya yang bodoh yang ada dalam Lukas 12 ayat 16-21, di mana ia bekerja keras menimbun banyak uang sampai uangnya itu tidak bisa dihitung lagi. Tetapi di ayat 20 dikatakan, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Untuk siapa uang yang sudah susah payah kita kumpulkan? Uang itu tidak akan menolong kita, tidak akan kita bawa kepada kekalan. Lalu bagaimana? Apakah kita tidak boleh bekerja, tidak boleh mencari uang? Tentu saja kita harus bekerja. Bahkan di Amsal 6 ayat 6 dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Kita disuruh belajar pada semut, binatang kecil lemah namun giat bekerja mengumpulkan makanan untuk memberi makan seisi koloninya. Itu bekerja. Tuhan tidak pernah melarang kita bekerja mencari uang, mencari nafkah. Justru jika kita ingin makan, kita harus bekerja. Tapi kita juga harus ingat untuk tidak menyiksa diri kita siang dan malam dengan mencari uang. Uang dan uang. Ingat Bapak, Ibu, dan Saudara, uang tidak dapat menyelamatkan kita seberapapun banyaknya uang yang kita punya. Hanya Tuhan Yesus saja yang dapat menyelamatkan kita. Karena itu renungan pada hari ini mengajak kita semua untuk tidak lagi berdiri di atas dua perahu di antara Mamon dan Tuhan. Karena memang itu tidak mungkin. Kita harus menentukan di perahu mana kita berpijak dan memfokuskan tujuan hidup kita pada apa yang sudah kita tentukan itu.
Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2024 ini. Kita tidak bisa memprediksi keadaan ekonomi di tahun 2024 ini. Kita juga tidak perlu merasa pusing dengan semua itu, karena semua itu sudah tertulis dalam firman Tuhan dan sedang digenapi satu persatu. Namun satu hal yang kita pasti, kita akan dapat terus melangkah pasti jika kita memilih untuk naik perahu bersama Tuhan Yesus dan menjadikan Dia satu-satunya juru selamat dan juru mudi dalam kehidupan kita. Sama seperti kisah Tuhan Yesus meredakan badai, bersama Dia kita akan merasa tenang, kita akan aman dalam lindungannya karena Tuhan yang ada dalam perahu kehidupan kita. Tidak peduli seberapa menakutkan badai kehidupan kita, tidak peduli seberapa berat tantangan yang harus kita hadapi, asal Yesus bersama kita, itu lebih dari cukup. Karena hanya Yesus itu sudah cukup buat kita. Sama juga seperti anak bungsu, saat dia kembali, saat dia meninggalkan semua mamon yang sudah dia miliki pada saat dia berfoya-foya. Dia mengambil langkah yang besar, dia kembali kepada Bapa, dia memilih untuk berada di dalam perahu Bapanya yang di surga. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami. Kami memang harus bekerja mencari uang, tapi uang bukan segalanya untuk kami. Engkaulah segalanya di dalam kehidupan kami. Memiliki Engkau lebih daripada cukup Tuhan, karena Engkaulah yang memegang kendali kehidupan kami. Engkaulah Tuhan pilihan kami. Kami mau berada di perahu bersama dengan Engkau. Pada saat kami berada bersama Engkau, kami merasa tenang, kami merasa terlindungi, dan kami diberkati. Karena Engkau Tuhan sumber segalanya di dalam kehidupan kami. Berkati pekerjaan usaha kami sepanjang hari ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadikan Engkau yang ada di atas segalanya di dalam kehidupan kami. Bukan uang, tapi Engkau Tuhan di atas segalanya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berdiri di atas dua perahu adalah hal yang tidak mungkin kita lakukan. Kita harus memilih satu perahu saja. Pilihlah dengan bijaksana, karena itu akan berujung pada pilihan akhir kita sampai kekal selama-lamanya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.